Coba deh cek dapur Anda. Mungkin bahan ini ada di sana sekarang. Tapi tahu nggak kalau bahan ini bisa jadi semacam kartu as buat kebun Anda? Hari ini kita akan bongkar tuntas kekuatan tersembunyi dari garam kasar. Jadi pertanyaannya simpel aja kan? Bisa nggak sih bumbu dapur yang umum banget ini beneran jadi senjata rahasia buat bikin tanaman kita subur? Nah, untuk menjawabnya, kita harus paham dulu apa sih yang sebenarnya lagi kita omongin. Oke, kita masuk bagian pertama. Pembantu kebun yang mengejutkan. Jadi apa sih bedanya garam ini sama garam yang biasa kita taruh di masakan? Nah, garam kasar itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini adalah natrium klorida atau NaCl yang asalnya murni dari penguapan air laut. Makanya kristalnya besar-besar dan belum dimurnikan. Beda banget sama garam meja yang halus dan biasanya udah ditambah yodium itu. Dan ini nih yang bikin wow. Sumbernya yaitu air laut. Ternyata mengandung 81 unsur mineral yang berbeda. 81. Bayangin aja kekayaan nutrisi yang ada di dalamnya. Lanjut ke bagian 2. Sains di balik garam. Jadi, gimana ceritanya segenggam garam bisa ngasih efek ke seluruh ekosistem tanah? Ternyata, jawabannya tuh ada di ilmu fisika loh. Kuncinya itu ada di satu konsep yang disebut konduktivitas listrik atau electrical conductivity. Ini pada dasarnya adalah kemampuan tanah buat menghantarkan arus listrik. Anggap aja kayak jalan tol. Semakin bagus konduktivitasnya, semakin lancar jalan tol buat nutrisi di dalam tanah. Biar gampang, bayangin aja ada eksperimen sederhana kayak gini. Kita ambil 2 sampel tanah, yang satu kita siram pakai air biasa aja, nah yang satunya lagi kita kasih larutan air garam 1%. Terus kita coba tes aliran listriknya pakai sirkuit simpel yang ada bola lampunya. Hasilnya, wah beda banget. Tanah yang pakai air biasa cuma bikin lampunya nyala redup. Itu artinya konduktivitasnya rendah. Tapi tanah yang dikasih air garam, cereng, lampunya nyala terang benderang. Ini bukti nyata kalau garam itu ningkatin kemampuan tanah buat nganterin listrik secara drastis. Oke, jadi tanahnya jadi penghantar listrik yang lebih oke. Terus, emang ngaruhnya apa buat tanaman kita? Nah, mari kita bahas di bagian 3, 5 manfaat untuk tanaman. Jadi begini, dengan konduktivitas yang lebih bagus, garam ini seolah-olah kayak ngebukain gerbang tol buat nutrisi. Tanaman jadi lebih gampang menyerap mineral, level elektrolit tanah juga naik, bisa jadi bahan pupuk alami yang dahsyat, dan sekaligus dia bisa menekan pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang jahat. Hasil akhirnya, tentu aja pertumbuhan tanaman yang jadi lebih terpacu. Nah, buat yang mau coba, ini nih salah satu resep pupuk alaminya. Campuran garam kasar, cangkang telur, E4, gula, sama air hujan. Difermentasi selama 21 hari, ini bisa jadi pupuk super yang kaya nutrisi. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda lari ke dapur ngambil garam, ada peringatan penting nih. Seperti halnya semua hal yang punya kekuatan besar, pasti ada risikonya. Yuk kita bahas di bagian 4, bahaya kelebihan dosis. Jadi, di mana letak bahayanya? Gini deh, analogi paling gampangnya tuh kayak kita lagi masak. Garam sedikit, makanannya jadi enak kan? Tapi kalau kebanyakan, wah, hancur rasanya. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat tanaman kita. Fenomena ini sering disebut efek doping. Mungkin awalnya kita bakal lihat performa tanaman yang naik drastis, kelihatannya bagus, tapi kalau dipakai keseringan atau dosisnya ketinggian, akibatnya bisa fatal buat si tanaman. Puncaknya, kalau udah kelewatan, yang terjadi adalah salinitas tanah yang tinggi. Gampangnya, tanahnya jadi keasinan, dan ini bisa meracuni tanaman karena mereka jadi menyerap unsur hara mikro secara berlebihan. Oke, kita pastinya mau hindari itu dong. Jadi gimana caranya kita bisa dapat manfaatnya tanpa ngerusak tanaman? Jawabannya ada di bagian 5, panduan aman penggunaan. Nah, ini bagian yang paling krusial. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Untuk disemprot, konsentrasinya cuma 0,2%. Itu sekitar 2 gram aja untuk 1 liter air dan cukup sekali seminggu. Kalau untuk disiram ke tanah, batas maksimalnya itu 1% atau 10 gram per liter air. Dan ini yang penting, hanya boleh diberikan 2-3 kali total selama masa pertumbuhan. Jangan lebih dari itu. Dan kalaupun Anda cuma mau ingat satu hal dari semua penjelasan ini, tolong ingat yang ini. Selalu mulai dengan dosis paling rendah yang dianjurkan. Lihat dulu gimana reaksi tanaman Anda, baru nanti disesuaikan kalau memang perlu. Oke, terakhir nih, di bagian ke-6, kita bakal lurusin satu kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Soalnya, ternyata nggak semua garam yang dipakai di kebun itu sama loh.
Anda pasti pernah dengar kan soal garam Epsom atau garam Inggris buat kebun. Nah, penting banget buat tahu kalau keduanya itu beda total. Garam kasar yang kita bahas dari tadi itu natrium klorida. Sementara garam Epsom itu magnesium sulfat. Beda senyawa kimia, ya tentu beda juga fungsinya. Nah, ini kan jadi bikin penasaran ya. Kalau gitu apa dong gunanya garam yang satu lagi itu buat kebun kita? Manfaatnya ternyata beda banget. Dan ya, itu bisa jadi topik untuk pembahasan kita di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak.